Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua anak-anak kelas 5. Mulai hari ini kita akan masuk ke dalam pelaksanaan unjuk kerja, yaitu tentang karya ilmiah yang mungkin akan diawali dengan pengantar petunjuk metode ilmiah unjuk kerja. Ini penting sekali supaya kita bisa melaksanakan penelitian sederhana, pengamatan dan sebagainya itu dengan langkah-langkah yang benar, tidak bingung lagi. Jadi kalian bisa mulai dari sekarang mengikuti petunjuk-petunjuk ini. Beberapa di antara kalian mungkin sudah punya judul atau tema penelitian, sederhana saja. Beberapa lagi mungkin masih mencari, tapi nggak masalah karena kita akan mulai di hari ini, yaitu tentang petunjuk metode ilmiah unjuk kerja. Berikut adalah time schedule atau rencana berdasarkan waktu unjuk kerja kelas 5 paralel. Tanggal 8 sampai 10 April kita akan mulai dengan pengajuan judul 3 hari ya, 8, 9, 10 April. Mudah-mudahan cukup. Kalau kemarin-kemarin kita masih bingung, maka kita harus sekarang lebih intens lagi mencari kira-kira penelitian apa yang cocok dan mudah. Syaratnya adalah judulnya mudah dilakukan, tidak sulit, nggak mesti kita keluar rumah, ada di rumah, dan kita memiliki bahan-bahannya yang ada di rumah. Terus tidak jauh dari hal-hal yang kita ketahui di sekitar. Nanti orang tua, ayah, ibu, ataupun siapapun yang ada di rumah bisa membantu ya. Judul ini harus dipikirkan baik-baik. Kemudian judul juga tidak boleh, kira-kira tidak boleh yang dilakukannya lama, enggak, maksimal itu 2 minggu. Jadi pengamatan yang dilakukan bisa tiap hari, maksimal itu 2 minggu. Kalau terlalu lama nanti kita nggak keburu waktunya ya. Berikutnya adalah tanggal 11 sampai 25 April. Setelah kita punya judul, baru kita mulai dengan penelitian dan pengamatan. Oh iya, pengajuan judul ini harus disampaikan kepada MK kalian masing-masing. Dalam satu kelas itu kalau bisa, atau mungkin memang harus berbeda satu sama lain. Jadi ada 14, kira-kira ya, ada 14 judul penelitian dalam satu kelas yang berbeda satu sama lain. Nah, makanya ini diajukan dulu ke MK sampai di ACC atau disetujui oleh MK. Supaya nanti kalau ada yang sama bisa dicari yang lain. Kira-kira seperti itu. Kalau belum ada kata ACC berarti belum final ya judulnya ya. Nah, setelah judul itu di ACC disetujui oleh MK, maka langsung diadakan penelitian dan pengamatan di rumah masing-masing. Waktunya adalah 2 minggu, kira-kira tanggal 11 sampai 25 April. Ini kurang lebih selama awal-awal sampai pertengahan bulan Ramadan ya. Berarti kalian dalam keadaan saum bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan tanggal 26 sampai 3 Mei, yaitu penyusunan laporan. Jadi nanti hasil penelitian dan pengamatannya yang berupa baik itu catatan-catatan, dokumentasi, video, foto-foto, atau mungkin hasil wawancara dan sebagainya itu dicatat sama kalian dan disusun dalam bentuk laporan. Bagaimana bentuk laporannya? Berikutnya nanti akan ada penjelasan dari Bu Fitri dan Pak Faisal ya tentang penyusunan laporan karya ilmiah. Ini juga nggak sulit kok, gampang. Kalian tinggal ngikuti petunjuknya. Dan terakhir, setelah semuanya selesai dalam bentuk laporan, kita ada presentasi dan pengumpulan laporan. Bentuk presentasinya live, rencananya live di kelas masing-masing. Mungkin kita akan menggunakan 2 hari, satu harinya antara 1,5 jam sampai 2 jam gitu. 1,5 jam mungkin ya. 2 hari berarti ada 3 jam. Tidak lama kok, presentasi maksimal satu orang 10 menit. Mungkin rata-rata antara 5 sampai 10 menit. Nah, setelah presentasi di depan teman-teman kalian, Zoom biasanya gitu online, nanti baru ada pengumpulan laporan, langsung aja ke MK masing-masing.
Tema judul yang nanti kalian akan lakukan itu bebas, boleh apapun. Boleh tentang sains atau IPA, boleh sosial, boleh kuliner atau makanan, boleh olahraga, boleh hobi atau apapun lah dan lain-lainnya. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa karena ini adalah unjuk kerja karya ilmiah, soal harus sains aja atau IPA saja, enggak. Karena semuanya bisa jadi ilmiah, sosial juga, kuliner juga, dan lain-lain juga sama. Eh, Kemarin paling ngasih contoh tentang bagaimana pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman yang akan dijadikan contoh di penjelasan kali ini. Tapi itu bukan jadi semua berarti harus sains semuanya, jangan. Memang itu pembahasannya, penelitiannya tentang IPA, tentang sains. Tentang sosial juga kita bisa. Banyak lah. Nanti materi-materi sosial tuh bisa kita cari. Bu Rida udah menjelaskan banyak hal ya tentang materi-materi sosial. Kuliner juga sama. Kalian bisa mengamati atau melakukan penelitian tentang jenis-jenis makanan. Apa sih bedanya misalnya misro dengan comro ya gitu. Terus bagaimana sih menu yang sama tapi dengan penambahan beberapa bahan, sedikit bahan, ada toppingnya, ada variannya. Seperti itu bedanya bagaimana. Olahraga juga sama. Apa pengaruhnya kalau misalnya kita olahraga kalau misalnya tanpa pemanasan, tapi kan sakit ya kalau tanpa pemanasan, itu asumsinya. Apapun lah bisa. Hobi misalnya tentang beternak, kalian tentang apa namanya merawat hewan peliharaan dan sebagainya, atau hobi membaca, itu bisa dijadikan penelitian. Pokoknya nanti judul ini bebas, boleh apapun, nanti didiskusikan dengan orang tua dan juga didiskusikan dengan MK kalian masing-masing supaya lebih baik lagi nanti judulnya ya. Kemudian susunan metode ilmiah. Nah, ini penting supaya kita eh, lebih jelas langkah-langkahnya. Nah, ketika melakukan penelitian, hal yang pertama kita harus lalui adalah menemukan masalah. Sederhananya, kita cari pertanyaan yang nanti di ujung penelitian itu bisa terjawab dengan percobaan, dengan pengamatan, dengan wawancara. Nah, kalau tidak ada masalah kan berarti apa yang mau dijawab. Jadi nanti cari masalah dan dalam bentuk pertanyaan. Ini adalah langkah sangat awal dari metode ilmiah, ya. Pertanyaannya bisa satu, bisa dua. Tapi kalau kita sementara ini karena sederhana, satu saja, ya, satu saja. Pertanyaannya apa dan sebagainya gitu ya. Kemudian setelah kita menemukan masalah berupa pertanyaan, baru kita mengumpulkan data. Pengumpulan data awal ini biasanya kita cari di literatur atau dari buku-buku, dari koran, majalah, media lainnya tentang apa yang kita tadi jadikan masalah. Nanti Pandai akan jelasin contohnya biar jelas. Ini baru teorinya dulu ya. Nah, kemudian setelah mengumpulkan data baru kita menyusun dugaan sementara. Kira-kira pertanyaan yang tadi kita ajukan dalam bentuk masalah itu setelah kita cari informasinya di media-media atau buku-buku di perpustakaan dan sebagainya, kira-kira kita bisa menjawab sendiri nggak tanpa melakukan dulu penelitian, tanpa wawancara dulu. Kita bisa jawab dulu nggak dari informasi itu. Kasih dugaan. Seperti itu ya. Nah, supaya jelas, supaya valid apa yang kita lakukan dalam metode ilmiah ini, kita harus melakukan percobaan dalam bentuk penelitian untuk membuktikan dugaan tadi. Kan kita tadi sudah memberikan atau membuat dugaan ya, dugaan sementara. Benar nggak dugaan itu dengan cara membuktikan dugaan. Nah, dari percobaan ini jangan lupa harus dikumpulkan data baru hasil percobaan. Beda dengan data yang awal yang tadi kita hasil membaca, hasil tanya-tanya, hasil apapun yang sifatnya literatur ya, di buku-buku. Ini mengumpulkan data yang dilakukan setelah percobaan adalah data-data dalam bentuk pengamatan.
dalam bentuk pengamatan hasil percobaan tadi. Jadi ini data sangat kuat ini karena merupakan hasil pengamatan kita dari percobaan. Nah, data-data yang dikumpulkan dari hasil percobaan itu kita olah, catatannya kita olah. Maksud diolah itu kan kita udah belajar nih di matematika ya sama Pak Eko dan Bu Muti. Bagaimana sih cara mengolah data? Misal mana sih yang paling banyak muncul, yang teramati apa saja, dan sebagainya. Jadi ini data-data yang sangat kuat. Nah, setelah data-data itu terkumpulkan, diolah, baru terakhir kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah menjawab pertanyaan yang di awal sudah kita susun, kita ajukan dari masalah itu. Jadi kesimpulannya betul tidak, iya tidak, pengaruh atau tidak, dan sebagainya. Jadi harus ada kesimpulan. Bagaimana cara membuat kesimpulan nanti kita lihat di laporan hasil penelitian yang akan nanti disampaikan Bu Fitri dan Pak Faisal. Nah, untuk jelasnya, kita akan coba bahas contoh tahapan-tahapan metode ilmiah ini dengan contoh konkret ya. Yang pertama adalah langkah pertama tadi menemukan masalah, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan. Ini supaya jelas aja dengan contoh konkret supaya tidak hanya teori aja gitu kan, bisa pusing kalau hanya teori aja. Nah, contohnya apa? Yang kemarin sempat disampaikan, yaitu pertanyaan, apakah sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Nah, ini pertanyaan, satu pertanyaan. Mungkin kita tahu jawabannya karena pernah baca di buku dan sebagainya, tapi ini pertanyaan yang akan kita jawab dalam bentuk langkah-langkah ilmiah. Nanti kan kita akan mengadakan percobaannya. Jadi pertanyaan ini meskipun terkesan bahwa kita juga tahu kok misalnya. Enggak, itu tetap dalam ilmiah itu harus ditulis, harus disusun. Jadi sederhana. Pertanyaannya ulangi lagi, apakah sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Karena kita penasaran, betul enggak? Ya, itu langkah pertama. Langkah keduanya adalah kita coba mengumpulkan data awal. Data awal untuk menjawab apakah sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dari mana kita data awal dapatkan? Yaitu mencari informasi dan pertumbuhannya di buku, di majalah, di koran, di media digital, dan lain-lain. Boleh juga tanya-tanya ke orang-orang yang tahu, ke petani atau ke orang tua lah yang ada di rumah. Kan kita kalau bisa penelitiannya jangan keluar rumah ya. Nah, informasi ini harus lebih jelas lagi karena pertanyaannya tentang pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Ya, kita cari informasi yang lebih khusus, yaitu tentang pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi kita nggak kemana-mana dulu. Boleh saja kita cari informasi lain kalau ada waktu, tapi nanti informasi itu harus lebih khusus lagi, harus lebih detail lagi tentang pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Gitu ya, biar nanti kita fokus konsentrasinya di pertanyaan tadi. Yaitu data awal ya. Langkah berikutnya adalah yang ketiga, kita menyusun dugaan sementara. Bahasa ilmiahnya disebut dengan hipotesis. Dugaan sementara ini kita susun berdasarkan dari data awal hasil kita membaca buku, majalah, media digital yang tadi langkah kedua ya. Apa dugaan sementara dari hasil bacaan kita, dari hasil tanya-tanya kita? Jawabannya adalah seperti ini. Dugaannya sepertinya sinar matahari itu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, tapi benar nggak? Karena ini baru hasil dari bacaan-bacaan kita terhadap literatur ya. Dan kita belum ngalamin sendiri, kita belum mengamati sendiri. Makanya ada berikutnya langkah yang menjadi ruh atau dari penelitian ini menjadi sangat utama, yaitu melakukan percobaan untuk membuktikan dugaan yang tadi kita susun. Percobaannya bagaimana? Kita membuat percobaan dengan menanam biji jagung atau biji apapun lah, misalnya kacang merah, kacang hijau yang mudah tumbuh. Di sini paling ngasih contoh dengan biji jagung di dua tempat yang berbeda, tapi perlakuannya sama. Misalnya satu biji jagung disimpan di tempat
wadahnya dari apa namanya, gelas plastik ya, gelas plastik minuman mineral tuh, bekas bekas minuman mineral, kemudian di dalamnya ada kapas. Tiap hari kita kasih air untuk pemupukan, jangan berlebihan, pokoknya secukupnya. Yang satu disimpan di tempat yang gelap, misalnya di dalam lemari atau di kolong meja yang tidak terkena sinar matahari, dan satu lagi disimpan di tempat yang terkena sinar matahari, misalnya di balkon atau di pinggir jendela, di kusen jendela, pokoknya terkena sinar matahari. Yang membedakan itu cuma itu, satu di tempat yang gelap, satu di tempat yang terang. Tapi nanti setiap hari kita kasih air, disiram ya, jangan terlalu banyak supaya tidak tergenang. Itu sama, yang di tempat gelap dikasih air, yang di tempat sinar matahari juga dikasih air. Jadi sama-sama dikasih perlakuan yang sama, cuma beda tempat aja. Nah, nanti berikutnya adalah langkah yang kelima. Oh enggak, bukan langkah yang kelima. Masih pertumbuhan biji jagung tuh dalam bentuk pengamatan, masih penelitian. Pertumbuhan biji jagung yang tadi yang kita lakukan itu kan pasti akan tumbuh tuh biji jagungnya ya, setiap hari diamati. Dan kita kasih dua kolom, satu kolom itu biji jagung yang di tempat gelap, kolom yang berikutnya biji jagung yang di tempat terang, terkena sinar matahari. Nanti kita lihat akarnya gimana, akar yang di tempat gelap dan akar yang di tempat yang terang. Daunnya bagaimana, batangnya bagaimana. Apa yang diamati? Ya kalau akar misalnya, kalau perlu diukur sedikit atau dikira-kira. Berapa mili, berapa senti. Daunnya tumbuh, yang daun pertama itu yang di tempat gelap itu udah tumbuh belum, yang di tempat terang udah tumbuh belum, dalam berapa hari yang di tempat gelap itu ada berapa helai daun yang tumbuh, yang di tempat terang ada berapa helai daun, ukurannya, pokoknya apapun yang bisa kalian amati ceritain aja, bentuknya, warnanya, ukurannya. Batangnya juga sama, apakah batangnya itu tebal atau tipis, warnanya ada yang putih ya, ada yang kekuning-kuningan dan sebagainya. Pokoknya apa yang kalian amati, apa yang kalian lihat dengan mata kalian sendiri, catat ya, ukurannya, bentuknya, warnanya. Nah, setelah 2 minggu, jadi penelitian dilakukan 2 minggu, kalian mengamatinya kan tiap hari, sehari sekali aja, misalnya tentuinnya jam 10 pagi, setiap jam 10 pagi karena leluasa, atau mau sore terserah. Cuma di waktu yang sama, sekarang jam 10 pagi, besoknya 10 pagi, besoknya lagi 10 pagi, kalian amati. Mau 2 kali sehari ngamatinya, boleh. Jam 10 pagi, jam 8 pagi sama jam 4 sore. Mau 3 kali sehari, terserah. Yang jelas dalam satu hari tidak boleh ada yang lepas dari pengamatan. Kalau seperti ini ya. Tapi nanti disesuaikan dengan judul kalian. Ada yang cuma sehari bisa dilakukan, selesai, bisa. Tapi sehari itu dilakukan berulang-ulang pengamatannya dan sebagainya. Atau dilakukan memang dengan model yang berbeda. Sehari bisa. Karena Pak Andri bilang ini kan maksimal 2 minggu. Nah, ini Pak Andri kasih contoh penelitian yang dilakukan selama 2 minggu. Ada yang seminggu selesai, boleh. Lebih dari 2 minggu, nah ini jangan kalau bisa. Karena kita nanti akan coba menyusun ada langkah berikutnya, jadi nanti takut khawatir kita nggak keburu waktunya ya. Jadi pokoknya 2 minggu maksimal, paling lama selesai. Sehari 2 hari selesai boleh, seminggu boleh, lebih dari 2 minggu jangan ya. Oke, berikutnya adalah kita setelah pengamatan tadi ada menjawab pertanyaan awal, apakah sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi caranya adalah kita lihat apakah ada perbedaan antara biji jagung yang disimpan di tempat yang gelap dengan biji jagung yang disimpan di tempat yang terang. Kalau ada perbedaan, artinya sinar matahari itu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Tapi kalau tidak ada perbedaan,
mirip lah, bukan tidak ada perbedaan banget, mirip gitu ya, warna batangnya begitu, warna daunnya begitu, akarnya begitu, mirip gitu ya. Kalau sama banget ya enggak lah, pasti ada perbedaan, tapi mirip ya berarti sama sekali tidak ada pengaruhnya matahari itu. Tapi kalau perbedaannya kentara, kelihatan banget, nah itu artinya ada perbedaan. Nah itu akhirnya kan kita bisa melihat kan bagaimana percobaan ini bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan di awal. Tapi ini belum selesai, masih ada langkah berikutnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, tapi karena kita tadi awal pertanyaannya itu cuma satu, ya cukup sampai tadi sebetulnya jawabannya pengaruh atau tidak. Tapi kalau kita mau melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya supaya lebih luas lagi, mana yang lebih baik atau sehat untuk tanaman yang terkena sinar matahari atau yang tidak. Nah, ini bisa dilakukan atau tidak ya. Ini bisa dilakukan atau tidak karena pertanyaan di awal sudah kejawab sebelumnya. Ini hanya untuk memperluas saja. Boleh dilakukan atau tidak. Eh, karena boleh dilakukan atau tidak ya kalian bisa lihat beli buku-buku lah itu mah ya. Jangan dilakukan penelitian lagi nanti terlalu lama. Nah, langkah selanjutnya yang kelima, kita kumpulkan data yang tadi hasil pengamatan. Jadi catatan-catatan itu harus ada. Nanti kalian perlu data-data yang dikumpulkan ini untuk untuk menyusun laporan dan membuat kesimpulan. Jadi kumpulkan datanya ya dalam satu catatan yang terpisah khusus dan sebagainya. Data itu bukan hanya dalam bentuk catatan pengamatan, bisa foto, foto hari pertama, klik gitu ya. Foto hari kedua juga. Nanti kalau membentuk video juga boleh. Tapi kalau video kan eh, kalau untuk penelitian kayak biji jagung ini video mungkin di awal saja. Berikutnya adalah di akhir. Gitu, seperti itu. Tapi kalau foto bisa lebih jelas ya. Pengumpulan data ini juga bukan hanya dalam bentuk penelitian saja. Tadi Pak Andi sampaikan bisa dalam bentuk pencatatan langsung melalui wawancara. Jadi hasil wawancara ke orang yang lebih tahu di rumah ada ayah, ada ibu, ada kakek atau nenek atau kakak itu bisa kita kita bisa cari tahu. Lewat kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tertulis itu boleh. Eh, Mungkin di antara kalian sesama teman bisa saling membantu, bisa karena ada WA ya, bisa hubungi teman, kemudian tanya-tanya dengan pertanyaan yang sama, tanya ke teman-teman. Misalnya kita ingin tahu, karena contoh yang Pak disampaikan di sini ada tentang pengumpulan biji perbedaan biji jagung yang di tempat terang dan gelap. Kalau kuesioner memang sepertinya tidak diperlukan. Tapi kalau pertanyaan tentang sosial, misalnya tentang makanan kesukaan itu apa? Itu kan bisa ditanyain ke teman-teman, ke orang-orang dan sebagainya. Itu bisa dikumpulkan datanya, ya, mana yang paling banyak, mana yang paling disukai dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah mengolah data tersebut, dan kalian kan sudah belajar dari Pak Eko dan Bu Muti ya mengolah data di awal-awal materi matematika kelas 5 semester 2 itu belajar tentang pengolahan data. Lihat lagi nanti seperti apa pengolahan datanya. Kalau masih belum jelas, nanti mungkin kalian bisa baca catatan-catatan yang berikutnya atau boleh nanya ke Pak Eko atau Bu Muti atau ke MK kalian. Nanti yakin semuanya bisa dilakukan ya. Nah, pengolahan data ini berupa pengumpulan data, kemudian membaca dan menafsirkan data, lalu menyajikan data. Menyajikan data itu kan dalam bentuk catatan ya, bisa tabel, bisa diagram, orang bisa membaca. Tapi kamu ngerti apa yang ada dalam penyajian data itu, kesimpulannya apa? Nah, langkah terakhir dari metode ilmiah ini adalah membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan berupa jawaban terhadap pertanyaan awal yang kita susun, yang membuat masalah tadi langkah pertama. Nah, langkah ketujuh ini adalah jawabannya. Di contoh yang tadi disampaikan, apakah sinar matahari memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Dari hasil penelitian, wawancara, data-data dari literatur dan sebagainya, akhirnya kita menyimpulkan bahwa ya, ternyata sinar matahari
memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, ini kesimpulan ini bukan lagi dugaan, bukan lagi kira-kira, bukan lagi hasil baca-baca buku, bukan, tapi memang sudah hasil penelitian yang kita lakukan tadi, ya, dengan menyimpan pertumbuhan biji jagung di 2 tempat itu, kan kita ngelihat dengan mata kita sendiri. Nah, ini kuat. Kita memiliki data yang sangat kuat yang orang lain mungkin tidak akan punya keyakinan sekuat kita karena kita yang melakukan pengamatannya langsung. Nah, itu kira-kira langkah-langkah metode ilmiah yang perlu kalian pahami, dan ini bisa diterapkan di semua jenis penelitian yang kalian akan lakukan nanti. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, tidak bingung lagi. Kalau nanti ada hal-hal yang belum dimengerti, boleh tanya langsung ke MK. Ya, boleh tanya ke MK biar nanti kalian lebih kuat lagi. Itu hal-hal teknisnya lah. Pokoknya nanti dari sekarang kita akan mulai penelitian, dan tugas awalnya sekarang di akhir ini, tugas awalnya sekarang yang harus kita lakukan sesuai dengan time schedule atau rencana awal unjuk kerja adalah kalian harus sudah mempunyai judul penelitian. Ya, waktunya 3 hari, 8, 9, 10 April ini. Kalian pikirkan baik-baik, pertimbangannya tadi sudah disampaikan, harus mudah, tidak sulit, tidak lama, ada bahan-bahannya di rumah, ada di sekitar kita, lalu ajukan ke MK-nya sampai MK-nya bilang ya atau tidak. Ya atau tidak. Oke? Nah, itu tugasnya. Tugas kalian itu setelah ini silahkan. Kalau punya ide langsung catat, langsung sampaikan ke MK, diskusi dulu. Oke? Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, jelas, tidak bingung lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.